selama kita explore, saya akan bahas nih. Biar kalian astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auzubillahi limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Saya udah bilang ya, nggak usah suara-suara jelek kalian. Bukan jelek kalian mana? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diteror suara saya selama di sini. Jangan lupa subscribe kalau kalian lupa subscribe PP Slim Ketenanak buat kalian hadir. Bye bye. Gengs, tadi kita udah live streaming dan di awal handphone saya sempat dibajak sama yang namanya setan petot. Dan itu ada sosok yang berdiri dan lari pada saat saya melakukan live streaming. Nah, setelah itu tiba-tiba blank spot. Nanti kita akan re-upload dan itu ngeblanknya itu hilang, tapi pada saat saya mainkan kamera, maksudnya di kamera itu tidak ada blank spotnya. Makanya tadi sempat saya record tuh. Di sini ada tapi di sininya gelap. Ini dua kali, kedua kalinya kayak gini nih saya nih. Ini udah saya screen. Jadi saya record. Nah, kejadian seperti itu udah dua kali. Nah, sengaja kita explore terlebih dahulu. Habis itu kalau saya mau tidurin tempat ini, kebetulan saya nggak bawa nggak bawa kasur. Nanti kita uji nyali aja di sini. Kita pembuktian. Nongol nggak tuh setan? Kalau nongol, kebangetan ini setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hul hulam, ya hul murah, ya hul gaib, ya hul jasad, ya rijalul gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nah, mumpung kita lagi explore, sempat saya pernah baca komen, Ki, boleh nggak manusia itu bersahabat dengan jin atau meminta bantuan jin? Kalau berdasarkan Al-Quran, ada salah satu ayat apa, saya lupa, itu jelas tidak boleh kita meminta bantuan kepada jin. Meminta bantuan selain Allah hukumnya syirik atau musyrik. Nah, mungkin kita juga sering dengar nih tentang orang yang memiliki hubungan kerja sama dengan bangsa jin muslim, atau ada seseorang yang memang memiliki kedekatan dengan jin muslim sehingga kerap nih minta bantuan kepada jin tersebut untuk suatu hal. Terus sebetulnya gimana nih Islam memandang hal ini? Dan apakah boleh bekerja sama dengan golongan jin yang mengaku muslim? Nah, ini selama kita explore, saya akan bahas nih. Biar kalian astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Auzubillahi limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim. Kalian dengar nggak? Suara anak kecil tertawa. Tadi nggak ada sama sekali pada saat saya live streaming. Ini nggak ada sama sekali loh. Kebiasaan nih, kalau misalkan sudah mulai, astagfirullahaladzim, kalian dengar? Tunjukin eksistensi kalian. Ini suaranya ngikutin saya nih. Di mana lo? Muncul sini. Suaranya hilang lagi di seputaran daerah sini nih. Kurang ajar lo ya. Tadi live streaming lo nggak nongol.
Sekarang gua penelusuran, suara lu di mana-mana. Tuh. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Suara orang dewasa ketawa. Gak peduli ya. Mau situ setan anak, mau situ setan emak, mau situ setan bapak, tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kalian berani, jangan cuma suara-suara jelek kalian itu. Muncul kalian. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini suaranya seputaran dekat dari tempat ini nih. Muncul sini. Gak bisa kalian ya. Kalau misalkan saya mau menjelaskan sesuatu, selalu aja gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa kalian itu seakan-akan tidak menerima setiap saat saya mau memberikan ilmu kepada semua orang. Coba muncul di sini. Pengajar lo ya. Mungkin sebagian banyak orang, setiap saya explore, jangan marah-marah, darah tinggi. Coba kalian posisikan diri kalian seperti saya, melakukan explore, mencari. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hajar suara lagi saya. Muncul sini. Kampret lo. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya udah bilang ya, nggak usah suara-suara jelek kalian. Bukan jelek kalian mana. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diteror suara saya selama di sini. Awas kalian ya. Saya jenggut kalian kalau ketemu. Sebentar geng, saya naik tangga dulu. Awas kalian. Awas kalian. Lihat aja kalian ya. Jangan pernah bersembunyi di depan mata saya. Jangan pernah ngumpet kalau kalian mengaku dari bangsa setan. Kalian udah berani bikin saya sepaneng ya. Kalian udah berani bikin saya emosi ya. Nongol sini. Muncul sini krocok-krocok kalian ini. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat kayak sekelebatan tadi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kalian cuma bikin saya ngap di sini. Lari sana, lari sini. Muncul pun enggak kalian. Yang kalian bisa perdengarkan ke saya cuma suara-suara jelek kalian itu. Udah cukup ya. Udah cukup kesabaran saya selama ini kepada bangsa seperti kalian itu. Kalau kalian nggak berani menonjolkan diri kalian, nggak usah kalian menakut-nakuti orang di sini. Awas ya. Saya turun tangga, situ nongol lagi, saya sikat bener. Begini gengs, kalau sosok yang kita temuin
perasaan takut itu nggak seberapa dibandingkan sama suara-suara yang seolah-olah mengikuti kita. Nah, itu yang terkadang mampu melemahkan pikiran orang sehingga membuat siapapun menjadi takut. Kalau cuma takut doang, itu hal yang biasa. Tapi menjadikan orang itu menjadi penakut, itu adalah taktik dari bangsa setan. Muncul sini. Mana suara jelek kalian itu? Muncul sini. Mas Rafa Jin. Gak ada kapok-kapoknya ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ngumpet di mana lo? Lagi-lagi suara itu, guys. Lagi-lagi suara itu, lihat. Kalian dengar nggak? Kebanyakan kalian kasih suara-suara jelek nggak bermutu itu. Tadi di sini pas live streaming lu lari, lu hilang di depan mata gue. Sekarang lu nggak berani hadapan langsung sama saya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Asik nih kalau setannya muncul. Nggak, kadang saya berpikir kenapa setan nggak bisa ditangkap gitu loh. Kenapa setan nggak bisa dipajang-pajang? Sebenarnya kalau kita bisa menangkap setan, kalau Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menangkap setan, mungkin akan saya pajang setan itu agar menambah keyakinan kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Biar kalian memahami bahwa tidak hanya manusia yang Allah ciptakan, tetapi ada makhluk lain, yaitu jin, yang dikendalikan oleh bangsa-bangsa setan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Sama halnya seperti manusia yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena di dalam hatinya, di dalam pikirannya selalu dibisikkan oleh setan laknatullah. Berkali-kali saya mau menangkap sosok-sosok seperti itu, enggak pernah sama sekali berhasil. Dan siapapun, selama itu bukan sahabat Nabi, selama itu bukan Nabi, tidak akan ada yang namanya manusia menangkap dan memanifestasikan jin. Apalagi sampai setan itu ditangkap. Ngap saya sumpah. Ya Mas Rafa Jin, muncul kalian. Hadapin saya. Mana suara-suara jelek kalian lagi tuh, hah? Mana suara jelek kalian? Tadi live streaming kalian gak muncul. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awas kalian ya. Asli kalian. Sampai dapat di mata saya kejar kalian. Saya tarik rambut kalian ya. Mau itu dari bangsa sosoknya seperti anak-anak atau emak-emaknya sekalipun, berwujud manifestasi dari jin, nggak ada ampun kalian.
Live streaming aja kalian bisa lari di depan mata saya, bisa hilang di depan mata saya. Apalagi cuman tapping seperti ini. Nggak punya nyali kayak. Tunjukkan eksistensi kalian. Setiap saya mau ngebahas sesuatu ada aja. Kalian dengar? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngumpet di mana lo, ha? Ngumpet di mana lo? Hah? Ngumpet di mana lo coba? Ngumpet di WC lo, ha? Sampai lubang semut pun gua cari lo. Jangankan cuma lubang WC, lubang semut gua cari lo. Nah, tadi sempat saya sampaikan, guys. Jin itu punya kekuatan di luar jangkauan manusia, dan manusia hanya mampu sekedar berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin. Bahkan seorang muslim pun tidak bisa secara aktif melakukan berbagai langkah untuk mematikan atau membasmi bangsa mereka. Bila jin melakukan kejahatan, maka manusia tidak diberi perangkat oleh Allah untuk menegakkan hukumnya, karena mereka punya paham dan hukum tersendiri di kalangan jin. Begitu pula manusia. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya sebatas berlindung dari kejahatan para jin, sebagaimana yang kita baca dari 2 surat terakhir di dalam Al-Quran tuh. Kita, astagfirullahaladzim, emosi loh. Kita tidak diberi perangkat untuk bisa mematikan dan membumi hanguskan mereka. Karena itu kita tidak diberi peluang oleh Allah untuk melakukan bentuk kerjasama dengan bangsa jin, meski mereka mengaku beragama muslim sekalipun. Kalaupun ada kerjasama, mungkin terjadi secara enggak langsung. Muncul. Misalnya ketika ada ulama yang mengajar ilmu agama, lalu sebagian dari bangsa jin itu ikut duduk mendengarkan dan mengambil manfaat dari majelis ilmu, sehingga sifat hubungan tersebut tidak langsung. Sedangkan yang sifatnya langsung belum pernah ditemukan. Bahkan contohnya Nabi Muhammad SAW sekalipun hanya pernah diundang bangsa jin untuk menyampaikan ilmu agama, dan hanya untuk 1 malam aja, gengs. Nah, dalam surat Nabawiyah kita juga belum menemukan kerjasama dakwah atau apapun dengan bangsa jin. Muncul sini. Jadi belum pernah ada riwayat yang menyebutkan soal adanya perang yang diikuti bangsa jin. Kalaupun ada bantuan dari makhluk gaib, itu bukan jin, melainkan malaikat. Nah, itu diterangkan tuh di Quran surat At-Taubah, yang artinya kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah menyampaikan, maksudnya menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir, guys. Jadi gak ada namanya bentuk kerjasama. Apalagi sampai manusia menangkap dan mematikan bangsa jin. Kecuali kita diajarkan untuk memberi proteksi dan mengusir bangsa mereka. Mana suara jelek kalian lagi? Ha? Mengajar loh. Saya mau siap-siap dulu buat melakukan pembuktian di tempat ini. Siapa tahu saya bisa mendapatkan
fenomena-fenomena yang ada. Kalau gitu saya close dulu ya gengs. Saya lanjutin di uji nyali.